wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-temanku semua. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk kami selaku CDP. Terima kasih kepada Ibu Ngatini selaku pejabat sekolah, selaku sesepuh. Di sini kita akan membahas untuk diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Perkenalkan, saya Indaryani Budiastuti. Ada kata-kata yang harus kita pahami sebelum kita masuk kepada materi-materi yang akan saya paparkan. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Dari Imam Malik. Artinya, bagaimanapun juga kita harus mencari ilmu. Kenapa? Karena apabila kita tidak mencari ilmu, maka kita akan seperti orang yang tenggelam. Kenapa saya katakan tenggelam? Karena setiap hari perubahan-perubahan terjadi dan terus berlangsung. Sementara kita sebagai guru harus mengajarkan apa-apa yang terbaik untuk anak-anak didik kita sesuai perkembangan zaman. Lalu ada dari hadis riwayat Tirmizi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru, kita jangan tegang ya. Nah, di sini kita akan coba membuat kesepakatan. Bagaimana dengan aktif? Setuju? Setuju, Masya Allah, Pak Topan, keren. Menghargai waktu, gimana kesepakatan kelas kita? Setuju. Menghargai pendapat teman-teman? Ya, setuju. Oke, kita konsisten belajar? Setuju. Oke. Jadi berpartisipasi aktif dalam diskusi ya, Bapak Ibu ya. Oke, hadir tepat waktu. Malah keren banget sebelum waktunya udah hadir. Mengerjakan target sesuai tanggung jawab. Nanti ada beberapa pertanyaan ya. Lalu HP dalam mode silent, tapi tetap kita gunakan karena nanti kita akan ada papan tulis dari Canva. Nah, agenda kita pembukaan 10 menit, ada review materi 10 menit, diskusi kelompok, dan penutup. Jadi total 1 jam. Untuk tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu, di sini guru dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti budaya positif dalam komunitas praktisi di SDN Kebon Kacang 1. Mengaktifkan pengetahuan awal yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Lalu mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif yang tentunya mendukung murid kita menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun capaian umum dan capaian khususnya, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi, praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru atau paradigma baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Adapun capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman CDP
mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep paradigma stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, ada keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Juga terakhir segitiga restitusi. Lalu kita akan coba menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Bagaimana menyusun langkah-langkah dan strategi. Lalu ada aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sekolah dan mengembangkan sesuai kebutuhan sosial emosional murid. Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya akan coba share ke grup ya. Tolong diisi. Nah, pertanyaan pemantiknya, kriteria murid yang Anda suka. Ada di SDN Kebun Kacang ya. Saya share-nya di SDN Kebun Kacang. Nah, mungkin bisa dilihat dulu. Di handphone-nya masing-masing ada di SDN Kebun Kacang. Bisa diisi ya, Bapak Ibu. Iya, sudah. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Uci sudah isi. Ibu Faria, Masya Allah luar biasa. Ibu Desi. Jadi di copy ya Bapak Ibu, di copy ada tanda tambah di situ, dipencet ada tanda tambah lalu diketikkan. Oke, kita fokus ke pertanyaan pemantik. Kriteria murid yang Anda suka. Ada penurut, aktif, kreatif, cerdas. Masya Allah, cerdas ya. Aktif, sopan, bekerja sama, betul sekali. Bekerja sama dengan teman. Ada yang jalan-jalan ya. Ayo, siapa yang belum? Ya, bisa Pak, bisa Bu. Jadi di pencet yang sudah ada, terus ada tanda tambah. Ketika ada tanda tambah, diklik kosong. Lalu diklik 2 kali yang kosong, diketik. Bagaimana? Ada yang kesulitan?
Oke, waktunya 2 menit lagi Bapak Ibu, bisa? Ini Bu Faria, waduh keren ya, udah selesai. Pak Uhan kegedean ininya, kotaknya kegedean Pak Uhan. Saya baru kecilin. Ya silakan Pak Uhan. Pintar, rajin, ramah, sopan. Oke. Profesional, humble, penyayang. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Kita stop dulu ya. Kriteria murid yang Anda suka. Jadi pasti kita mengharapkan anak-anak kita pintar, rajin, ramah, sopan, penurut, aktif, kreatif, cerdas. Kata Bu Uci, sopan, ya, bekerja sama dengan teman. Semuanya kita harapkan dari anak didik kita. Betul? Betul. Oke. Nah sekarang bagaimana nih kriteria gambaran seorang guru? Kalau muridnya sebegitu sempurnanya diinginkan, berarti gurunya juga harus lebih sempurna. Jadi gurunya di sini disiplin. Ada lagi tidak membedakan murid-murid, betul. Profesional, masya Allah. Humble, penyayang, punya skill, baik, perhatian, pintar merayu, ya. Kalau ada murid yang ngambek, betul sekali Bapak Ibu, luar biasa. Yang terakhir adalah kriteria pembelajaran yang sempurna menurut Bapak Ibu. Bagaimana? Kriteria pembelajaran yang sempurna. Ini jawabannya luar biasa ya, luar biasa. Gimana Buni? Bisa? Klik linknya. Oh bukan, di SDN Kebun Kacang. Ketika udah diklik, langsung masuk dia ke Canva. Masya Allah Pak Uhan nih, ibarat botol yang berisi air minum. Oh itu Uci. Oke dan Pak Uhan. Ini harus dijelasin nih, kenapa nih? Luar biasa banget nih. Ibarat botol yang berisi minum. Air minum. Wah, keren banget. Patokan nih, patokan. Oh belum. Menyenangkan bagi murid, masya Allah. Betul nih Bu Faria, keren. Pembelajaran yang sempurna harus menyenangkan. Tidak banyak tugas. Tuh. Tidak banyak tugas. Oke, ada lagi? Enggak, belum. Masya Allah, keren banget ya jadinya. Oke, Bapak Ibu. Kita sepakat ya kriteria murid yang disukai. Anak-anak yang cerdas, pintar, ya, berbudi pekerti, sopan, masya Allah ya. Yang tentunya humble juga ke guru. Nah, sedangkan buat gambaran gurunya ternyata sama, disiplin, ya kan, mencintai siswanya, murid-muridnya, humble, ya, ramah ke anak.
Nah, kriteria pembelajaran yang sempurna menurut ibu-ibu tadi, yang belajarnya menyenangkan, tidak ada tugas, ada lagi? Tentunya hal-hal tadi ini akan kita pelajari. Bagaimana menciptakan hal-hal ini menjadi real, menjadi nyata. Nah, di sini kita belajar, kan kita mengajar siswa. Kita akan lihat di sini ada siswa. Ada kata menuntun dalam proses pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun. Lalu apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Khususnya kita di Jakarta ya. Lalu mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, mungkin kita bisa minta tolong ibu kepala sekolah kita. Bagaimana makna menuntun nih? Ya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya, kalau menuntun murid itu, ya jadi bukan berarti dia dengan ilmu pengetahuan saja. Ya, jadi kita juga harus memberi contoh kalau kita ingin menuntun murid kita. Kenapa seperti itu? Karena biasanya anak-anak itu mencontoh, kebanyakan mencontoh dari sikap gurunya. Ya, kalau misalnya kita sering terlambat, lalu kita menghukum anak itu, kenapa kamu sering terlambat? Pasti dia akan menjawab, ibu juga sering terlambat. Atau kita waktu mengajar itu pakai bahasa yang tidak sopan. Ya, banyak juga kan ada guru-guru yang suka bicaranya itu ya tanpa sadar. Itu suka ya, atau kata-kata bodoh ya seperti itu, atau malas kamu. Nah, itu nanti anak-anak itu akan mencontoh kita juga. Jadi menuntun itu tidak hanya dalam ilmu pengetahuan saja ya, tapi juga dengan sikap kita juga. Itu yang utama sih itu. Anak biasanya kan dia membawa dari rumah juga, sikapnya ada dari rumah, tapi kebanyakan mereka lebih nurut itu sama gurunya. Ya, lebih banyak mencontoh dari gurunya. Itu mungkin dari saya. Luar biasa, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wow, excellent ya, kayaknya semuanya udah dirangkum ya sama kepala sekolah kita. Betul sekali ya, jadi kalau kita menuntun, ibarat kata kita menuntun anak kecil pelan-pelan. Nah ini, apalagi kalau kelas 1, 2, 3 pelan-pelan banget. Kalau nggak pelan-pelan jatuh dia. Kalau nggak pelan-pelan kepleset. Jadi betul-betul menuntun, kita harus mengusahakan, mencontohkan yang terbaik buat anak-anak. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, Masya Allah, ini kayaknya minta tolong sama Bu Fitri, senior kita nih. Nomor 2 ya. Mewujudkan pendidikan. Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Sepertinya mungkin diupayakan ikhtiar untuk mengajak siswa beserta tokoh-tokoh masyarakat saling berkolaborasi untuk mengenalkan, lalu mengajarkan, bahkan mungkin melestarikan budaya sosial setempat. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Fitri. Wah, jawabannya excellent. Ini udah masuk ke kolaborasi, padahal kita belum ngomongin kolaborasi. Betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin pendidikan anak berjalan, tentu harus ada kolaborasi dari berbagai pihak. Yang ketiga, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Alam dan zaman. Nah, ini kita calon CGP kita nih. Yang baru Ibu Uci. Apa ini jawabannya? Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kodrat alamnya sesuai
kondisi, situasi dan kondisi dalam pembelajaran. Kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya kan? Kayak tadi rangkuman dari Ibu Juleha juga masuk ya, sebagai kita terus sebagai pengajar atau guru itu harus menjadi teladan, mungkin itu ya, teladan bagi anak-anak kita untuk menuntun semuanya, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu. Luar biasa sekali ya, tepuk tangan buat semuanya. Keren. Kayaknya sebenarnya saya nggak perlu desiminasi nih. Sudah canggih-canggih jawabannya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih proses menuntun itu. Jadi proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik hanya sebagai pamong saja dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak kita tidak hilang arah dan tidak membahayakan dirinya. Lalu bagaimana dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi? Kodrat alam berkaitan sifat, bentuk, lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Nah, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang kita tahu dewasa ini, pendidikan ini menekankan kemampuan anak untuk punya keterampilan abad 21. Nah, memaknai kodrat anak, maka konteks lokal sosial budaya kita harus menyesuaikan dengan karakteristik sifat lingkungan kita. Misalnya kalau di perkotaan seperti ini, kompleks dengan orang berdagang. Kita harus tahu nih, kodrat alamnya apa? Oh, perdagangan, ya kan? Terus juga orang jualan-jualan, industri, ya, transportasi. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada siswa kita tentang hal tersebut? Ya, secara kontekstual dan real, ya. Jadi anak-anak kita harus bawa ke konteks yang real. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak ketinggalan sesuai zamannya? Tentu kita perkenalkan melalui apa? Melalui laptop, komputer, aplikasi-aplikasi. Kita ajarkan supaya tidak tertinggal. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengajar. Jadi kita hanya memantau. Kita sebagai guru hanya mengemong, semua sudah ada. Mereka bisa mencari. Tugas kita mengarahkan, jangan sampai keluar dari batasan yang kita inginkan. Nah, untuk kita pahami bersama, kita akan belajar tentang paradigma baru, Merdeka Belajar. Bagaimana praktek pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Jadi tidak lagi kita akan memberikan buka halaman 15. Ayo kita baca bareng-bareng, tidak akan seperti itu lagi. Tapi kita akan berpusat pada peserta didik. Kita akan tanyakan dengan asesmen awal. Sejauh mana mereka sudah menyerap ilmu. Karena kan anak-anak sekarang banyak yang main YouTube tuh. Banyak yang buka-buka TikTok. Banyak sekali informasi yang masuk. Mereka pasti sudah canggih daripada kita. Nah, dengan asesmen awal nanti, Bapak Ibu akan mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak didik kita dalam mengetahui ilmu yang akan kita sampaikan nanti. Jangan-jangan mereka sudah lebih mengetahui seperti itu ya. Kita hanya akan menuntun mereka. Pembelajaran merupakan sebuah siklus berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang mungkin nanti akan kita pelajari juga bahwa peserta didik itu berbeda-beda. Kita akan belajar diferensiasi ya, tapi di modul berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata kebutuhan belajar ini harus kita pahami. Yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua budaya.
lalu ada gaya belajar anak, dan multiple intelligence, di mana kesemuanya ini harus kita kuasai sebagai seorang guru yang profesional. Tema saya adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, mungkin ini Bu Ning nih. Bu Ning udah karena guru kelas 1, Masya Allah, budaya positifnya luar biasa. Gimana? Yang dimaksud budaya positif, Bu Ning? Budaya positif yang berkaitan dengan ucapan ya. Iya, ya kebiasaan-kebiasaan yang anak biasa ucapkan, misalkan kata ajaib, tolong, maaf, permisi untuk kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Ya, gitu. Ya, itu ada salah satunya pembiasaan budaya positif ya. Sekolah kita sudah menjalankan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan menjadi suatu keyakinan sekolah. Seperti salam sapa ya, yang pertama kita senyum salam sapa yang pertama kita lakukan di depan gerbang sekolah ya. Itu yang pertama dilakukan. Nah, di dalam budaya positif ada topik-topik disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Inilah materi yang akan kita pelajari sedikit nanti. Nah, Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat lagi yang tadi di handphonenya masing-masing. Jika setuju bisa dikasih jempol, di copy aja jempolnya. Jika tidak setuju bisa dikasih jempol terbalik ya. Ya, yang di grup tadi. Di sebelahnya, betul sekali. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan dijawab, apakah menurut Ibu setuju atau tidak? Oke, Pak Tovan mengcopy. Oh, belum. Ibu Uci kasih jempol. Boleh dikopi, Bapak Ibu, dikopi aja, nggak usah diketik. Oke, Bu Faria kasih jempol, Pak Tovan tidak setuju. Nah, Ibu Faria mau kemana nih? Jalan-jalan dulu ya. Oke, nomor 2 ya. Jadi banyak yang setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Silakan dikasih jempol atau jempol terbalik. Oke. Iya, jempolnya banyak Pak. Gimana Miss Desi? Kebaca. Ibu Kinanti tidak setuju nih kalau untuk yang nomor 2 ya, pemberian hukuman, membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang lain setuju. Pak Ungan setuju. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu Faria setuju. Ibu Desi setuju. Ibu Kinan setuju. Wow, Masya Allah ya, pada setuju semua. Di kompas aja, di kompas.
ini banyak yang kasih jempol. Oke, kita voting ya. Untuk nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 3 orang setuju, 1 orang tidak setuju. Oke, sip. Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 4 orang setuju, 1 orang tidak setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 4 setuju, setuju semua, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa Bapak Ibu, aduh. Oke, dari sini kita akan masuk kepada sekolah impian. Tapi kalau ini aja ya. Kita nggak usah ketik lagi, nanti kelamaan. Bagaimana suasana sekolah menurut Bapak Ibu? Sekolah impian. Suasana sekolahnya Nyaman, tertib. luar biasa, nyaman, tertib. Bagaimana sikap gurunya? Sikap gurunya saling mendukung mungkin, terus ramah, tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana tutur katanya? Apa gurunya? Masih harus diperbaiki sedikit ya. Kadang ya seperti yang muncul katakan ada yang masih menggunakan kata-kata yang kurang baik. Betul, ya tutur katanya kita harus sopan ya, memperbaiki ya, mungkin namanya mulut ya, lidah tidak tertular. Bagaimana guru bersikap kepada murid? Sikapnya kita harus ramah, penyayang, tidak membeda-bedakan, adil lah sama anak-anak. Masya Allah, luar biasa ya. Udah senior yang ngomong betul semua. Bagaimana sikap murid? Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda, terhadap guru-guru yang lain, pemimpin sekolah. Sikap muridnya nih, kira-kira kalau di sekolah impian. Sekolah impian, belum. Ya paling murid-murid itu biasanya kepada kami nih tim pengajar pas sekolah dan lain tuh ramah. Terus sering Pak Guru kayak gitu ya. Nanti kalau kita tanggepin tuh suka senang banget, kayaknya ada suatu kebanggaan tuh kalau dibales sama asapan mereka dengan guru-guru di sini gitu. Tepuk tangan buat semuanya. Wow. Sekali lagi nih jawabannya luar biasa ya. Ini adalah bayangan sekolah kita, anak-anak yang ramah, yang cerdas, pintar, berprestasi. Nah, kita akan eksplorasi. Disinilah ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik siswa, ketika kita membuat siswa merasa bersalah gara-gara kamu ibu jadi diomelin kepala sekolah, itu dapat menguatkan karakter siswa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu, yang ada di sini adalah ilusi. Jadi ilusi apa tuh yang kita bayangkan? Kita mengontrol mereka. Bahwa orang-orang dewasa itu punya hak. Bahwa anak-anak itu hanya selembar kertas putih yang kita isi, yang kita bisa coret-coret. Tapi pada kenyataannya tidak. Anak-anak itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah selembar kertas buram, yang mana kala kita coret, itu kita salah, karena mereka sudah punya coretannya masing-masing.
tugas kita adalah menebalkan lakunya, menebalkan coretan itu dengan hal-hal baik. Apabila, jadi gini nih Bapak Ibu, kita mengajarkan hal baik, anak sudah ada mungkin dari faktor keturunan atau mungkin dari takdirnya, dia ini kurang baik untuk di masa depannya. Tapi tugas kita gimana sebagai guru? Tugas kita adalah memberikan hal-hal baik supaya anak ini nanti bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia bisa memilih jalan. Tugas kita tuh di situ. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa anak. Ilusi aja kalau kita bisa maksa anak. Padahal setelah kita memaksa, kitanya nggak ada, misalnya anak-anak jangan ribut, pokoknya yang ribut begini-begini. Ketika kita keluar, mereka ribut lagi. Itu artinya kita nggak punya nih hak untuk memaksa. Iya, mereka punya iniannya mereka sendiri, ya, keinginan mereka sendiri. Paradigma teori kontrol ini, siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini, stimulus respon. Ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana sih yang anak inginkan? Bagaimana sih yang anak bayangkan? Kadang-kadang kan kayak saya nih sebagai orang tua, pokoknya nanti kamu harus jadi ustadz ya. Padahal di pikiran mereka itu sendiri nggak mau gitu. Saya nggak mau, saya maunya seperti ini. Dan kita memaksakan, gitu ya. Itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Setelah belajar, saya jadi mengerti ya Bapak Ibu ya. Lalu ada stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering ya, anak-anak misalnya naik meja, teriak-teriak. Kita bilang itu kesalahan. Padahal teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa sih anaknya? Apakah cari perhatian? Apakah di rumah nggak diperhatiin orang tuanya? Atau dia ada kekesalan yang tidak bisa diungkap? Ya Bapak Ibu ya, dulu saya ngajar TK tuh pernah tuh. Anaknya rame banget, nggak bisa diem. Bener-bener anak perempuan nggak bisa diem. Sampai melebihi laki-laki. Ketika saya tanya sama gurunya, ternyata broken home. Jadi anak-anak ini dia mencari perhatian kita. Bagaimana dia ingin melampiaskan tapi nggak bisa gitu ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Pilihannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita ngebujuk gagal nih biasanya, Dek jangan nangis ya. Nah kita maksa nih. Nanti kalau masih nangis aja dikunci di kamar. Pemaksaan ya. Pilihannya bagaimana? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ajak bicara. Setelah anak tenang, kita ajak bicara. Maunya apa? Nah, kita bisa kasih pilihan ke anak. Model berpikir menang atau kalah. Kalau misalnya kita kalah sama anak, kita kalah dong sebagai guru. Nah, kadang ada juga yang berpikir seperti itu. Lalu teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, win-win, ya, nggak ada yang kalah, jadi semuanya menang. Gurunya menang karena kita anaknya mau mengikuti apa yang kita inginkan, gurunya menang. Anak juga menang karena keinginannya diturutin, ya. Jadi ini teori kontrolnya. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Di sini ada makna disiplin, Bapak Ibu. Disiplin bahasa Latinnya dari belajar. Disiplina. Ya, konotasinya dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, disiplin ini menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan pada seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau di kita ya, di Indonesia, padahal dari sananya artinya itu belajar. Disiplin itu artinya belajar. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai.
atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kalau disiplin nggak enak, kaku kayak gitu ya. Jadi nggak nyaman. Pan harus tepat waktu. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita akan dalami ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih menurut Ibu Kinanti? Mangga Bu. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut saya nilai kebajikan yang mempunyai tujuan mulia yang kita terapkan di sekolah sebagai guru, jadi memberi contoh kepada peserta didik, misal disiplin, mandiri, terus berbudi pekerti luhur, ya sama-sama kita belajar untuk berdisiplin walaupun kadang saya masih ya seperti itu, tapi ya kita berusaha untuk lebih baik lagi. Wow, luar biasa Pak, boleh mungkin nanti. Waduh, ini kayaknya nggak usah ikut CGP, udah lulus. Luar biasa banget ya. Jadi betul sekali ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal secara umum, yaitu perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser. Ya, dengan memahami nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, kita akan memandang bahwa ini adalah tujuan mulia. Apa yang kita harapkan ada pada diri siswa kita dan juga pada diri kita. Seringkali kita menginginkan hal itu pada orang lain, tapi diri kita belum melaksanakan. Nah, Bapak Ibu, biasanya ini pembelajaran 2.2 ini tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi ini yang paling kontradiksi. Kenapa? Nanti kita akan cari tahu ya. Di sini saya punya kertas. Saya akan bagikan teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada dua yang akan kita telah di sini, ada motivasi internal sama eksternal. Ya, internal itu dari dalam tentunya, eksternal itu dari luar. Silahkan Bapak Ibu coba diisi ya. Teori motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu nomor 1 sampai 3, apakah itu motivasi internal atau motivasi eksternal? Ya? Iya. Langsung 3, nomor 1, 2, 3. Tulis saja internal atau eksternal. Wow, keren, Mr. Jo langsung. Yang ketiga, mohon maaf ya. Oke, kalau udah bisa ditempel. Ya, silakan. Wow, Miss Desi, bravo. Udah selesai Miss Desi. Juara 1 Miss Desi. Oke, bisa di sini, bisa di sini. Oke, siap. Oke, menurut Miss Desi eksternal. Ya. Nilainya 100 semua ya, 100. Boleh, itu boleh. Gak usah. Udah hafal nih, gurunya udah hafal.
luar biasa nih. Yang pertama dari Miss Desi. 1 dan 2 eksternal, 3 internal. Wow. Dari Mr. Joe, 1 2 internal, 3 eksternal. Kebalikannya ya. Menurut Pak Topan, 1 2 eksternal, 3 internal. Buci, kebalik. Pak Topan 1 2 eksternal, 3 internal. Buning 1 internal, 2 eksternal, 3 internal. Siapakah yang nilainya 100? Pak Uhan, internal, eksternal. Oke. Iya, eksternal, internal. Oke, sip. Bukinan. Internal, internal. Oke, 1 internal, 2 eksternal, 3 eksternal. Oke. Kebalik. 1 internal, 2 eksternal, 3 internal. Nah, kita akan cek bagaimana 1 2 3. Iya, nomor 1 eksternal. Eksternal dari luar ya. Menghindari hukuman eksternal. Nah, mendapat imbalan hadiah eksternal dari luar. Menghargai diri sendiri internal. Yang eksternal, internal. Mana nih ya? 100. Pak Topan. Woi. Bu Uci 100. Saya jatuh tuh. Belum. Beda jatuh. Ibu Miss Desi. Pak Uhan 100. Wow, keren. Ya. Jadi intinya eksternal itu dari luar, apapun yang dari luar. Sedikit perenungan Bapak Ibu dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap, akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Jadi pengertian merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara bukannya terlepas dari perintah, kamu harus ke sana, kamu ambilin ini, kamu ambilin itu. Tetapi bagaimana dia terlepas dari perintah orang, tapi dia juga bisa memerintah dirinya sendiri. Ketika dia tidak bisa memerintah dirinya sendiri, dia tunduk sama nafsunya, apapun yang dikatakan nafsunya dilakukan, maka sesungguhnya sejatinya dia tidak merdeka. Karena masih patuh dan tunduk pada nafsunya. Nah, tadi ada hukuman konsekuensi. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Apa sih perbedaannya? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, biasanya dihukum sakit, entah itu hukumannya berupa verbal, dikata-katain misalnya, ataupun disuruh lari keliling lapangan. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sudah ada kesepakatan. Berarti kalau dia tidak patuh ada konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik. Konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Terlambat. Pasti dihukum. Daripada dihukum, mendingan gak masuk. Seperti itu.
Ketika ditanya, bilangnya sakit, menjadikan dia pembenci, jadi dia pembohong. Dan bagaimana konsekuensinya? Anak menghargai disiplin ketika sudah ada suatu kesepakatan. Ada paksaan, itu hukuman. Konsekuensi, ada stimulus dan ada tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Nanti dihukum sama ibu, nanti dihukum sama ayah. Jadi apa yang diingat anak? Hukum, hukum, hukum. Sementara konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Ada hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan, bohong karena takut dihukum. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang kita buat dan sepakati. Hukuman membuat anak merasa marah, bersalah, dipermalukan di depan kelas, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi dari Diana Pusat. Nah, setelah kita perbedaan hukuman dan konsekuensi, nah, ayo Bapak Ibu, kita main lagi. Kira-kira nyambung lagi karena udah siang. Itu kalau ada tindakan guru seperti berikut ini, menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman atau konsekuensi? Kalau yang ini kita bisa minta tolong aja. Oke, nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Oke, kita simpan hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, kita simpan. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke, kita catat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam. Hukuman, konsekuensi. Ragu-ragu nih kayaknya. Konsekuensi, hukuman. Hukuman, oke, kita catat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir 10 menit. Hukuman. Siapa yang 100? Tereng. Oke, hukuman, konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya satu arah ya Bapak Ibu, satu arah dari guru ke siswa. Kamu harus begini, kamu harus begitu, itu hukuman. Kalau konsekuensi ada dia, agak sedikit longgar ya. Gantiin tuh, kamu kan udah coret-coret, gantiin. Ya, kalau konsekuensi itu air kamu tumpahin, bersihkan, gitu ya. Ayo, kan kamu tahu kenapa kamu seperti itu. Ada sebab, ada akibat, dikerjakan akibatnya ya. Nah, kalau ini yang ragu-ragu nih, yang sepatu hitam, ternyata hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Oke, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, ada 100 nilainya. Nah, ini nih yang suka kontroversial di mana-mana, termasuk saya juga. Dihukum oleh penghargaan. Ya Bapak Ibu, ini adalah materi yang berkali-kali saya tanyakan ke fasilitator.
karena kadang kurang masuk di hati ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan akan merusak hubungan. Lalu bagaimana nih maksudnya dihukum oleh penghargaan? Jadi ini pernah sih Bapak Ibu ya, ketika tuh saya ngajar bahasa Inggris, saya suka sekali karena seminggu sekali. Itu kesulitannya adalah anak itu tidak kenal banget sama guru yang ngajar. Betul nggak Bapak Ibu? Seminggu sekali ketemu 1 jam ya guru mata pelajaran. Lalu saya suka kasih hadiah. Ayo ibu udah siapin hadiah nih, terus tumpuk coklat. Langsung seneng semuanya. Seneng banget ketika belajar berlomba-lomba, itu kelas hidup banget untuk mendapatkan hadiah coklat. Ya. Nah, suatu hari lagi nggak punya duit, ya. Saya nggak bawa hadiah apa-apa. Kayaknya anak-anak lemes, ya Bapak Ibu ya, lemes. Dah belajar apa ya, tangan-tangan ya, tangan sih tetap, tapi lemes gitu. Sepertinya dalam jangka panjang penghargaan ini tidak efektif karena tidak ada motivasi internal dari dalam diri anaknya. Saya harus pintar, saya mau keluar negeri soalnya, saya mau ngobrol sama orang barat gitu misalnya ya, atau saya nanti mau kerja di Amerika atau di Australia gitu. Kita harus menumbuhkan motivasi internal. Penghargaan merusak hubungan. Ketika ada anak yang juara 1, yang satu lagi mamanya nggak terima. Kamu gimana sih Dek? Masa bisa kalah sama si A? Masa nilai kamu lebih bagus tapi nggak ranking? Nah, ini akan merusak hubungan, baik hubungan anak dengan orang tua maupun hubungan anak dengan temannya. Jadi penghargaan bisa merusak hubungan, bisa tidak efektif juga dalam jangka panjang. Ya, mengurangi ketepatan, buru-buru dia ngerjain segala sesuatunya. Penghargaan menghukum. Bagi yang tidak mendapatkan hadiah akan terus terhukum. Nangis, pernah dia nangis? Kenapa kamu nangis? Saya nggak dapet coklat Bu, ya. Padahal dia nggak bisa jawab. Tapi anak itu masih belum mengerti dengannya. Jadi penghargaan itu menghukum. Menurut dia seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadinya anak udah ngerti nih, kalau dia mau jadi arsitek dia harus jago matematika. Tapi karena guru matematikanya sering ngasih hadiah, maka motivasi intrinsiknya berubah. Jadi pengen hadiah doang, gitu ya. Bayangin Bapak Ibu misalnya, Pak Topan saya pinjam 5 juta dah, ntar saya balikin plus umroh. Langsung semangat ya. Saya balikin 5 juta plus umroh. Kira-kira semangat gak? Semangat. Itu karena ada motivasi apa? Internal atau eksternal? Eksternal, umroh minjem 5 juta doang ya. Padahal umroh 30 juta gitu. Pasti langsung semangat gitu kan? Iya. Nah sementara nilai ibadahnya berkurang. Nilai ibadah dari dalam dirinya mau menolong teman yang susah jadi berkurang. Padahal juga belum tentu dia jujur. Ketika balikin 5 juta umrohin, nggak ada duit, bisa aja kan? Seperti itu ya. Nah, bentuk penghargaan tadi kita ganti dengan program kebajikan atau apresiasi, yaitu caranya beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid bergantian. Jadi semua harus mendapatkan apresiasi dari guru. Juga secara konsisten, ya. Fokus pada proses. Kadang-kadang ada anak yang nggak pernah dia nggak pernah dikasih apresiasi karena emang menurut gurunya dia nggak pintar gitu. Aku nggak pernah diperhatiin sama guru, nah gitu. Jadi
tanpa kita sadari anak-anak kita tuh yang namanya anak pengen diperhatiin, sementara gurunya terlalu fokus sama yang bisa, sama yang pinter, yang nggak pinter jadi terabaikan. Nah contohnya gimana? Contoh apresiasi, misalnya kalimatnya gini, kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar banget. Kamu nolongin teman kamu, anak baru di kelas kita. Nah, ibu menghargai banget nih kepedulian kamu saat kamu bantu teman-teman kamu nih dalam tugas kelompok. Nah, ibu mau terima kasih nih, kamu udah bertanggung jawab loh saat kamu mengutin tuh kertas-kertas yang berserakan, sementara teman-temanmu enggak. Nah, ini merupakan apresiasi dari kebajikan yang kita harapkan anak ini akan tumbuh motivasi internal. Nah, di sini ada restitusi. Apa sih restitusi itu? Waduh, kayaknya Bu Ria udah tahu nih karena suaminya CGP. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Luar biasa, Bu Ria. Lulus CGP-nya. Ya, kayaknya udah jago nih, nggak perlu lagi dibacain ya. Ya, nggak perlu lagi dibacain, udah jago. Jadi kita harapkan anak ini memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali pada kelompoknya, karakternya lebih baik, lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka sendiri. Guru hanya membimbing, menuntun saja, gitu ya. Oke. Nah, 9 ciri-ciri restitusi apa saja? 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, ini adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, alias berkaca. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi akan fokus pada solusinya dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya dengan berkarakter. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu nih, perbedaan ketiga poin ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira mana yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Ayo coba nih, Pak Wuhan belum nih Pak Wuhan. Yang paling bagus hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Ya, yang menyakitkan hukuman, harus terjadi konsekuensi. Restitusi pilihan. Kalau murid tersakiti, konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Restitusinya apa? Anak penguatan, mendapat penguatan, ya. Lalu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Kalau konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi kita sepakat yang mana nih? Restitusi. Kayaknya udah pada lapar ya. Coba kita ini dulu yuk. Kita lagu dulu, menyanyikan lagu ya. Tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini karena yang sedikit bisa gabung ke sini ya. Ini gabung ke sini ya. Kita ice breaking dulu, karena udah bosan, masih tinggal 2 materi. Segitiga restitusi yang terakhir. Yang sebelah sini. Halo, hai. Halo. Hai, halo. Kalau saya begini, sebelah sini nih, 1, 2, 3. Kalau saya
kayak orang lagu ya. Kalau ke bawah A, sebelah sini kalau 1 berarti A. Sebelah sini U. Sebelah sini 3 wo. Wo. Oke ya. Kalau ke bawah A, berarti A-nya A, ya kan? Kalau ke atas A, gitu ya. Bisa ya? Kita coba. Oh, keren. Nah, sebelah sini salah. Kebanyakan. Kan ke bawah gitu doang ya. Coba lagi. Sekarang coba. Sip. Yang sebelah sini pelan bener kayak belum makan siang. Tenang, ntar udah dipesenin ya. Coba lagi. Oh iya, keren banget gue. Bolehnya keren. Coba ya, kita main musik ya. 1, 2, 3. Ya, kok uji O, bukan O, masih U. Begini dia aja bingung. Ada begini kasihan banget. Coba lagi. Berarti konsennya kurang. Coba lagi. Belum. Ini udah kayaknya males. Takut nyamuk masuk ya. Kayak. Coba dong, keluarkan suara emasmu, Padawan. 1, 2, 3. Tuh keren banget suara mungkinan. Coba yang lain, 1, 2, 3. Cakep, sekali lagi. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ternyata masih keren, masih konsen ya. Awu jadinya kalimatnya. Oke, kita udah sepakat restitusi adalah yang terbaik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, sangka peraturan kelas dan keyakinan kelas beda menurut Pak Topan. Sebelah sini beda. Cakep. Perbedaannya apa? 1 arah dan 2 arah. Tepuk tangan buat Pak Topan. Wow, bravo. 100 akan mendapatkan air minum dari Mama Sisi. Segelas lagi biar kembung. Oke. Jadi kalau benar banget langsung mengena ke sasaran. Kalau peraturan 1 arah. Kalau keyakinan kelas 2 arah. Jadi kita diskusi sama anak maunya gimana di kelas ya. Nah, di sini ada peraturan kelas, di atasnya ada keyakinan kelas. Di atas keyakinan kelas akan timbul lingkungan yang positif. Kemudian ketika sudah menjadi pembiasaan dan kebiasaan akan menjadi budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu, kanan atau kiri, mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan atau kiri? A atau B? B. A atau B? Keyakinan kelas. Mana yang 2 arah, mana yang 1 arah? B. Pauan B, yang lain? B. A, B. A itu peraturan 1 arah, A 1 arah, B 2 arah. Yang mana? Kami guru dan murid yang Jawabannya adalah yang A. Yang A. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Ya. Aktif dalam pembelajaran. Oke, lanjut.
Nah, kita akan coba nih pemahaman kita. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. 100. Keren. Keyakinan kelas. Udah deh, isinya ini teh. Betul ya, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Ini pertanyaannya hilang. Nah yang ini apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Ayo, menggunakan helm saat mengendarai motor. Apa kira-kira? Apakah kita kerajinan, keaktifan, keselamatan? Keselamatan. Oke, kita kunci keselamatan pakai helm. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan kita kunci. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan, ada lagi? Kedisiplinan, tata krama, sopan santun. Ya, kita akan cek jawabannya Bapak Ibu. Nomor 1 betul, 2 betul, 3 selalu bersikap positif atau hormat. Nah, silakan dipakai Bapak Ibu. Masih ada? Diurutkan langkah-langkahnya yang dalam menetapkan keyakinan kelas, karena nanti diharapkan setelah ini di dalam kelas kita masing-masing ada keyakinan kelas yang akan disepakati oleh siswa dan guru. Jadi bagaimana kita membuat langkah-langkah utama. Silakan dulu. Nomor 1 yang mana nih? Enggak pakai pulpennya, tempel. Coba Buci nomor 1-nya yang mana gitu? Nomor 1 tempel aja yang mana? Nah, dan nomor 2 saya Tauhan. Nomor 3 gitu. Iya, ditempel di kolomnya. Tempel di kolom. Halo bro, dua mana? Mau lihat gue yang aja depan. Yang pertama gue menunggu ulang yang kedua. Yang mana? Langsung tempel yang mana maunya? Nomor 1. Oke, Pak Topan nomor 2, silakan. Ya, nomor 2. Pak Jo nomor 3, lanjut. Nomor 1. Nomor 4 Ibu Ning. Yeah. Nomor 5 Bu Haji. Oke, keren. Nomor 3 Mr. Jo. Oke, Maji. Iya, kuning dulu, kuning baru Maji. 1, 2, 3, 4 kuning. Mari dulu. Nyarikan. Iya. Oke, sip. Lanjut. Bu ini Padaman yang terakhir. Nomor 6. Ini urut-urutannya ya. Sip. Nah, sini terakhir.
teman-teman terpaksa ini. Oke Bapak Ibu, kita akan lihat. Benarkah nomor 1 berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas? Benar, tepuk tangan. Oke, nomor 2 nih yang mana? Mengubah. Ini nomor berapa? Nomor 4. Salah berarti ya. Ya, berarti nomor 2 mengubah. Nomor 3. Enggak kelihatan nih. Oh, nomor 6 nih. Salah, ini nomor 3 harusnya. Peraturan menjadi nilai kebajikan. Nomor 4. Ini nomor 3 di sini, salah lagi. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Itu nomor 4. Nomor 5-nya ternyata yang ini. Di sini nomor 2, ya. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu, alias continue, ya. Berkesinambungan. Iya, yang benar adalah nomor 1 saja. Nomor 1, nomor 6 yang ini. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa menebak? Nomor 1. Kesenangan. Kesenangan, kita kunci. Nomor 2. Cinta dan kasih sayang. Wah, romantis kan? Cinta, kasih sayang. Kita kunci. Nomor 3. Kebebasan kita kunci. Nomor 4. Bantuan. Keuangan. Kebutuhan dasar manusia kata kuncinya. Pas. Nomor 4. Karena dia pas, masih nomor 4. Pas. Lawan nomor 4. Pas dulu. Nomor 4 ada pas nih, pasten. Pastel. Kuning nomor 4. Pasten. Pas belum ketemu. Aduh bingung. Karena pasnya banyak. Nomor 5 deh. Oh, nggak tahu. Pas. Nomor 4 dan 5. Pas. Masya Allah, keren banget ya. Hah? Iya. Yang lihat internet mah tahu ya. Penguasaan. Coba kita cek 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kesenangan. Wah, betul. Cinta dan kasih sayang, Ibu Ci. Betul. 3 kebebasan, 4 penguasaan, 5 bertahan hidup. Ketika nyontek di online langsung kelihatan semua. Ya. Iya harusnya. Pasangan hidup. Oh, iya. Kita doakan biar cepat dapat jodoh. Amin. Jangan terlalu jujur lah kita. Oke, jadi kalau kesenangan itu semua orang, termasuk saya itu ingin merasa senang semua. Ini adalah kebutuhan dasar. Bila tidak terpenuhi, mukanya pasti cepat tua. Benar Bu? Sedih aja. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi, menerima kasih sayang dan berkoneksi. Ya. Ini juga harus dipenuhi. Lalu yang ketiga kebebasan. Nah ini anak-anak, apalagi kalau SMP, nggak bebas, merasa dikekang. Saya bukan anak kecil lagi. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Tapi sekarang SMP udah turun ke kelas 6 karena mereka lebih cepat dewasanya. Jadi kita harus sudah bisa memberikan anak pilihan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi diakui. Ya. Lalu bertahan hidup. Nah ini yang paling vital. Kebutuhan rasa lapar, ya, serta psikologis rasa aman. Pasti ini adalah menjadi landasan dari
5 kebutuhan dasar manusia itu terhadap sikap-sikap yang akan diambil ke depan. Nah, Bapak Ibu, kita akan lebih percepat ya karena waktu. Di sini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Jadi sebagai apa kita di kelas, ya, yang terbaik adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Kadang-kadang kita seringnya sebagai pemantau. Pemantau hanya yang memantau anak. Tapi kalau manajer, kita mengarahkan. Kita bisa untuk mengenal potensi-potensi anak. Kalau kita sebagai manajer, kita juga bisa membuat anak menemukan solusi-solusi dari setiap permasalahan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika anak-anak bermasalah, inilah yang akan kita lakukan. Apa sih segitiga restitusi? Buning jago ya kalau segitiga ya. Segitiga udah pasti Buning. Aja ya. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kata Gosen. 100. Luar biasa Buni. Ya, jadi kita berharap dengan kita melakukan segitiga restitusi, maka anak-anak akan bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan menyadari sepenuhnya dan nantinya akan menemukan solusi sehingga ada motivasi internal yang terbangun, bukan lagi eksternal dari hukuman ataupun konsekuensi. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ada juga yang kedua validasi kebutuhan. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, ketika anak ada kesalahan ya, misalnya dia ngelempar temennya sama pulpen, tapi kena matanya. Walaupun matanya masih nggak apa-apa gitu, tapi ada sedikit luka. Kita panggil, lalu kita perlu menstabilkan identitas, menstabilkan. Kita tahu anak ini pasti akan ketakutan karena dia agak terluka sedikit di mata. Kalau kena mata kan bahaya. Tugas kita adalah menstabilkan, membesarkan hatinya dengan kalimat-kalimat. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah salah di dalam hidupnya, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini, gitu ya. Lalu validasi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Nah, pasti anak punya alasan kenapa melakukan itu. Kenapa dia melempar pulpen yang tajam kena matanya? Oh, ternyata dia ngata-ngatain. Ada alasan. Alasan tadi dari apa? Dari kebutuhan tadi. Dia merasa bagaimana? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika kita udah ada kesepakatan kelas, kita ingatkan kembali nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang telah dilanggarnya, lalu bagaimana sih solusinya. Itu malah kita tanya balik ke anak. Jadi bukan guru yang ngasih solusi. Anak, oh iya Bu, saya salah, saya harus minta maaf. Terus apa lagi? Kita tanya apa lagi? Kita bimbing terus sampai anak menemukan jawaban. Saya nggak akan berbuat begitu lagi. Nah, nanti yang ngata-ngatain juga sama, kita panggil juga, sehingga nanti keduanya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Setelah kajian yang begitu panjang, ini adalah rangkuman dari disiplin positif, Bapak Ibu, dari Dr. William Glasser. Jadi teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna disiplin, belajar kontrol diri, menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu semua perilaku pasti punya tujuan. Ada teori motivasi. Apakah untuk menghindari hukuman? Ya, misalnya kita kerja di sini supaya nggak dihukum sama bujur, nggak terlambat misalnya.
atau supaya dapat gaji, itu kan eksternal. Bekerja supaya dapat gaji eksternal. Atau yang terakhir, menghargai diri sendiri. Nah, di dalam teori motivasi tadi ada nilai-nilai kebajikan universal. Lalu ada keyakinan di dalam diri kita ataupun di dalam lingkungan. Model berpikir menang-menang. Kalian tadi menang kalah. Kalau di sini adalah menang-menang, win-win solution. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, terakhir manajer. Nanti tugas kita semua, termasuk saya juga, yaitu menjadi guru sebagai manajer, posisi kontrolnya. Ya. Segitiga restitusi itu 3, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda, sehingga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, mungkin mukanya sama kembar, tapi pikirannya berbeda, kesukaannya beda. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Nah, terakhir kita akan refleksi, Bapak Ibu. Saya minta tolong refleksinya. Buci, mohon maaf. Silakan 1, 2, dan 3. Refleksi pembelajaran yang terakhir. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Kira-kira apakah ada yang bisa diambil dari diskusi kita kali ini bersama teman-teman semua? Silakan. Refleksi. Ya. Tiga-tiganya. Soalnya kalau pakai papan tulis nanti bingung kagak selesai-selesai. Silakan Bapak Ibu, bagi yang sudah selesai untuk ditempelkan akan menjadi refleksi juga buat saya. Gimana Bapak Ibu refleksinya? Jatuh yang lucu.
Masya Allah, luar biasa nih ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Hukuman penghargaan Hukuman penghargaan. sama dengan kreasi ranking nggak? Ini gimana, Pak Orhan? Kan tadi kayak dibuat ya orang yang tidak tadi contohkan kan itu menurut saya ya, misalkan memancing anak atau seluruh anak untuk dia dalam belajar bahasa Inggris tapi memancing dengan coklat, permen gitu. Itu berbeda dengan sama atau beda apa bedanya dengan kita memberi ranking pada anak, misalkan juara 1, 2, dan 3. Sedangkan menurut teman-temannya misalkan atau menurut orang tuanya yang tadi dijelaskan Bu Linda itu, anak saya pintar loh Bu, kok nggak dapat ranking? Apakah itu termasuk hukuman penghargaan bersifat hukuman ya? Betul, Masya Allah, luar biasa nih pertanyaan Pak Uhan. Iya betul Pak Uhan. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini kita tidak lagi menggunakan ranking. Tidak ada ranking, tapi yang kita akan berikan kepada orang tua adalah bahwa anak ibu mempunyai bakat di bidang matematika. Nilai matematikanya bagus. Dia bisa ikut OSN, dia juara dalam OSN. Nah, bakat ini silahkan diasah. Tahu misalnya anak ibu nih sangat ahli dalam silat atau lomba lari pemenang ya, itu bisa nanti kita arahkan untuk di bidang olahraga. Jadi kita tidak lagi menggunakan ranking seperti itu Pak Uhan. Betul sekali dengan penjelasan yang tadi, penghargaan akan bersifat menghukum bagi yang tidak mendapatkan ranking, karena kan bakat anak beda-beda. Ya, nanti udah gedenya ada yang menjadi pelari, tidak akan sama yang jadi arsitektur. Semuanya akan ahli di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Alhamdulillah Bapak Ibu, refleksinya sudah diisi. Jadi kesimpulannya adalah sekolah sebuah ekosistem di mana murid, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah saling bekerja sama, berkolaborasi, memajukan ekosistem di sekolah yang berbudaya positif. 7 aset utama sekolah adalah kita sebagai guru, asetnya SDM, ada modal sosial, modal fisik sekolahnya, modal agama dan budaya, modal politik, modal finansial, dan modal lingkungan alam. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kurang dari saya, apa yang tidak baik dari saya, mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hidupnya.